Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid dharain amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa qawluhu wa lisanul hal fi maqami ta'lil lima qablahu wa kadza qawluhu wa tiba'un nas fa huwa aidan fi maqami ta'lil wa qawluhu ilal musa'adati muta'alliqun bi amyal wa qawluhu ilaiha ta'kidun lahu wa qawluhu minal mutaba'ati mafdulun alaih muta'alliqun aidan bi amyal. Imam Nawawi ketika melihat kalimat-kalimat yang dipaparkan oleh Al-Imamul Ghazali, luar biasa. Al-Imamul Ghazali berkata sedikit tetapi penuh arti. Bahkan kalau ditafsirkan atau diruntut, dijabarkan keterangan-keterangannya, itu luar biasa sekali. Inilah tanda-tanda ketinggian ilmu seseorang. Dia berkata selalu tutur katanya itu penuh makna. Al-Imam Nawawi di sini mengatakan bahwa faqauluhu wa lisanul hal. Adapun komentar tentang kalimat lisanul hal, antaqu min lisanil maqal. Ketika Al-Imamul Ghazali mengatakan sebelumnya, wa mithlu hadzal alim in sarrafan nas anid dunya bilisanihi wa maqalih fahuwa da'in lahum ilaiha bi ahwalih wa af'alih. Ketika Al-Imam Ghazali sebelumnya berkata bahwa ulama yang mirip Dajjal itu adalah ketika mereka mengajak manusia untuk tidak cinta kepada dunia dengan lisannya, dengan kata-katanya, tetapi sesungguhnya ia mengajak manusia untuk rakus kepada dunia dengan sikap dan perbuatannya. Maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, walisanul hal antaqu min lisanil maqal. Sedangkan kata Imam Ghazali, ucapan, perilaku dan perbuatan itu lebih bisa dipahami, lebih bisa diserap pesannya, lebih bisa diikuti, lebih fasih, lebih mantap, lebih jreng daripada sekedar ucapan-ucapan lisan semata. Nah, Imam Nawawi menyikapi komentar atau mengomentari kata-kata Imam Ghazali ini bahwasanya ucapan Imam Ghazali yang mengatakan lisanul hal tadi adalah fi maqamit ta'lil lima qablahu, adalah merupakan sebuah alasan daripada kalimat sebelumnya. Akhirnya kita bisa ngartikan ketika Imam Ghazali mengatakan wa mithlu hadzal alim in sarafan nas anid dunya bilisanihi wa maqalih fa huwa da'in lahum ilaiha bi ahwalih wa af'alih. Perumpamaan ini orang alim yang sama dengan Dajjal ketika ia mengajak manusia jauh daripada cinta dunia, tetapi dia mengajak sebetulnya dengan sikapnya untuk rakus kepada dunia. Ini walisanul hal antaqu min lisanil maqal. Padahal kita tahu begitu enaknya kalau kita mau pahamin terjemahnya. Ini alasan walisanul hal antaqu min lisanil maqal. Padahal kita tahu bahwa lisan hal, bahwa ucapan perbuatan, bahasa perilaku, bahasa tubuh itu afsahu min lisanil maqal, lebih afsah, lebih adhar, lebih bisa kita serap, lebih bisa kita pahami, lebih bisa kita ikuti ketimbang daripada ucapan-ucapan. Nah, ini yang dikatakan maqamut ta'lil lima qablahu. Jadi yang namanya lisanul hal
di situ adalah berkedudukan kalimat tersebut sebagai ta'lil lima qablahu, alasan daripada pemaparan Imam Ghazali yang sebelumnya. Lalu kemudian wa kadza qauluhu atiba'un nas, begitupun dengan perkataan Imamul Ghazali yang mengatakan watiba'un nas ilal musa'adati fil a'mal amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Ketika kita tahu bahwa orang-orang hanya pandai berbicara, mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dirinya dari sikap dan perilakunya malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya jelas-jelas kenapa dia disamakan dengan Dajjal, kenapa ia dikhawatirkan, bahkan lebih dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketimbang kekhawatiran baginda Rasul dengan Dajjal yang aslinya. Kenapa? Karena kita lihat watak manusia lebih enak, lebih nyaman, lebih senang, lebih bangga, lebih bahagia, lebih nyaman mengikuti perbuatan ketimbang teori, ketimbang mendengar ceramah. Sekarang banyak mubalek gadungan, ngaji nggak bisa, baca Quran cuman iqra abatasa. Ketika ditanya hukum tajwid tidak bisa, tapi dandanan ya Allah ya salam lebih-lebih daripada ahli fikih, lebih-lebih daripada fuqaha, lebih-lebih daripada muhaddis, bahkan menyaingi muhaddis. Nah, yang seperti ini jelas-jelas dikatakan a'immatul mudhillin. Ngaji nggak bisa, wa bahasa Arab nggak bisa, wa bergaul dengan ulama tidak bisa, wa hatta dia baca Quran, sanad Qurannya sampai kepada Rasulullah tidak punya. Terus dia bangga apa? Nggak punya sanad yang muttasil ila Rasulillah. Dalam Quran saja, belum dalam fikih ke Imam Syafi'i, keempat madhab itu, belum lagi ke ahli hadis, belum lagi ke fikih-fikih yang lain, ke tafsir, dia tidak punya sanad. Sementara ia berperilaku tarasum birusumil ulama, mereka sudah bergaya-gaya seperti ulama, dandanannya dandanan ulama, bicara di forum ulama, fatwa seperti ulama, padahal tidak pernah punya sanad, nggak pernah ngaji. Tahu sanad itu penting. Di dalam agama kita Islam ini dikenal juga dengan dinul isnadi, agama yang bersandar dari satu ke satu, dari kita sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada baginda Rasul, langsung malaikat Jibril dan Allah. Nah, ketika kita nggak punya sanad, apalagi yang kita mau banggakan? Sedangkan Al-Quran mengatakan yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, nanti kita bakal dipanggil tergantung pimpinan-pimpinan kita, imam-imam kita siapa. Sementara kita hanya ngaku-ngaku. Sekarang banyak mubalek jadi setan aku-aku, kiai, ustad hanya bisa ngobati orang kena jin, selesai dia diangkat menjadi kiai, ustad, wasanat tidak, apa tidak. Ini bahaya. Bagaimana solusinya? Silahkan teruskan amar ma'ruf nahi munkar. Silahkan tumbuhkan terus semangat yang berkobar untuk dakwah. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita masih jauh ilmu kita, ngaji. Ketika kita sadar belum punya sanad, ini saya cari sanad, cari. Tidak harus berhenti jadi mubalek, tidak harus berhenti mengajar, tidak harus berhenti untuk dakwah. Monggo dakwah, di mana saja dakwah. Tapi ketika ilmu itu kurang, jangan belagu, jangan ngocol, jangan lagu kayak company larak ririk, sok sibuk lah dengan ulama tua, tidak mau lagi. Pernah di depan mata kepala saya banyak habaib sepuh. Itu diantaranya ada Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas, udah sepuh,
beliau berdandan biasa-biasa saja. Tetapi ada ulama yang baru nih, bukan ulama tapi ubaru. Kalau ulama udah lama banget gitu kan, ubaru. Nggak ngaji, nggak apa, pakai sorban, pakai apa, wala salam, wala ta'zim, tidak. Masuk langsung ke podium, dahsyat. Padahal di bawah itu banyak ulama, fuqaha, ahli hadis, ahli ilm, ahli hikmah, banyak. Di sini adab. Laulal ilmu bila adabin syarafun kana iblisun asyrafa. Hati-hati, kita harus tahu. Nah di sini jelas kita tiba'un nas, watak manusia itu pun termasuk kalimat yang mengatakan yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kata Imam Nawawi, adalah merupakan fi maqamit ta'lil aidan, termasuk di dalam alasan atau makam-makam alasan yang dipaparkan pada kalimat sebelumnya. Wa qawluhu ilal musa'adah muta'alliqun bi amyal. Sedangkan kita tahu di situ adalah watiba'un nas ilal musa'adah amyal. Musa'adah, kalimat musa'adah ini terhubung berkait dengan kata-kata amyal. Wa ilaiha, dan kalimat ilaiha sesudah amyal itu adalah takkidun lahu, adalah merupakan takkid, penguat, pengukuh. Ila marji' domirnya adalah kembali kepada amal. Itu harus kita pahami, ini harus kita detilkan betul. Banyak orang yang hanya membaca kitab-kitab terjemah, tetapi dia tidak tahu tentang bagaimana maqalah yang sebenarnya. Kemana larinya? Musa'adah itu ta'alluqnya kepada amyal. Dan sesudah kalimat amyal itu ada ilaiha. Ilaiha ini adalah merupakan taukid, takkid daripada lil a'mal atau kalimat sesudahnya. Lalu kemudian wa qauluhu minal mutaba'ah. Sesudahnya ada kalimat minal mutaba'ati fil aqwal. Maka kata-kata minal mutaba'ah ini adalah maftul alaih, sesuatu yang dikesampingkan, sesuatu yang diloncati, sesuatu yang dikalahkan, sesuatu yang perbandingan lah begitu, mafdulun alaih. Nah, ini udah jelas bahwa termasuk muta'alliqun aidan bi amyal, dan ta'alluqnya kalimat itu juga termasuk ta'alluq kepada kalimat bi amyal. Ini penting, ini penting. Kita harus tahu ketika kita mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah Shahifah 8, kitabnya Muraqil Ubudiyah, Al-Imamul Ghazali mengatakan wa mithlu hadzal alim in sarafan nas anid dunya bi lisanihi wa aqwalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi ahwalihi wa af'alihi wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal wa tiba'un nas ilal musawa'adati fil a'mal amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Maka kita paham kalimat-kalimat tersebut. Dulu waktu kita ngaji ini semuanya didetilkan, apalagi kalau kita mau menghafal itu harus tahu alasan-alasannya. Nah lalu kemudian kita terusin ngaji kita, fama aifalladzi afsadahu hadzal maghrur bisyaitan bi'amalihi al-fasidah aktsaru mimma aslahahu biaqwalihi al-muzakhrifati. Idz la yastajri'u ay la yasja'ul jahil 'ala ar-raghbah 'an ay 'ala tawajjuh fid dunya illa bistijra'il ulama 'alaiha. Fama ay falladhi afsadahu hadzal maghrur bisyaitan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang terlena, oleh orang-orang yang terbujuk oleh syaitan itu aksar, lebih banyak. Kerusakan bi'amalih, kerusakan yang dilahirkan dari ulama-ulama yang hanya hidupnya mencari dunia saja, dari orang-orang alim, dari santri yang alim, dari dosen, dari guru-guru, orang alim, cendekiawan, intelektual, punya juga efek merusak, bakat merusak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia siapapun kita punya yang namanya bakat untuk takwa dan bakat untuk menjadi perusak.
Kita punya jadi bakat untuk menjadi orang yang setia, dan di dalam diri kita juga punya bakat untuk menjadi pengkhianat. Maka bagaimana? Fama afsaduhu ay falladhi afsaduhu. Jelas-jelas di situ adalah ketika kerusakan yang dilahirkan bi'amalihi, dengan perbuatannya oleh hadal makrur ay bisyayatin, oleh ini orang yang sudah terlena, terbujuk menjadi cecunguknya iblis dan syaitan, maka aktsaru mimma aslahahu biaqwalih, lebih besar bahayanya, lebih rusak, lebih parah kerusakannya dengan perbuatan yang ia tampilkan, ketimbang dengan perbaikan yang ia hanya lontarkan melalui kata-kata semata. Mimma aslahahu biaqwalih, dia berkata dari depan orang 1000, misalnya di depan orang dia ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sholat, mari kita zakat, mari kita sedekah. Dengan kata-katanya mungkin ada 1-2 yang akan ikut, akan lahir kebaikan juga. Tetapi sekali lagi kebaikan yang dari sekian ribu timbul 1-2 karena dari ucapan. Tetapi kalau dia berbuat dengan amaliyahnya, maka sungguh kerusakan yang akan ditimbulkan dengan amaliyah akan lebih rusak, akan lebih parah daripada kebaikan yang ia lontarkan hanya sebatas kata-kata. Fama afsaduhu hadzal maghrur bi'amalihi aktsaru mimma aslahu biaqwalihi. Orang-orang yang seperti ini tidak sadar bahwa sedikit ia berbuat salah, maka sekali lagi akan menularkan jamaahnya. Maka bagaimana? Jelas-jelas orang yang seperti itu dikatakan, kata Nabi, lebih dikhawatirkan ketimbang kekhawatiran Nabi kepada Dajjal itu sendiri. Hati-hati, dia tahu hukumnya, dia tahu bagaimana azabnya, dia tahu bagaimana efeknya, dia tahu itu bagaimana dalilnya, tapi ia langgar. Lalu kemudian ia berbuat dengan kata-katanya seperti ia orang baik, dari dandanannya seperti ia ulama, dari gaya-gayanya sepertinya ia orang yang saleh, mainnya di masjid, apapun namanya, hancur, rusak, kerusakan yang ia timbulkan. Walaupun perbuatannya selalu kata-katanya selalu kata-kata yang indah, baik tentang agama. Insya Allahnya banyak benar. Kalau amin dipintain doa, Pak, doakan saya, mudah-mudahan saya hasil. Amin orang cuma sekali, amin. Kalau dia enggak, amin, 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 amin. Kalau dimintain doa, Pak, ini bagaimana? Saya mau ngobek, biar obekan saya meledup. Tolong Pak ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Panjang insya Allahnya. Kalau orang-orang cuma satu, insya Allah, saya doain, cukup. Wah, kalau dia insya Allah, insya Allah, insya Allah, kalau kita hitungin ada 10 mah. Ini orang-orang yang kayak begini rusak. Lalu bagaimana? Idla yastajri'u ay la yasja'ul jahil ala raghbah ay tawajjuhi fid dunya illa bistijra'il ulama. Orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, tidak mungkin ia berani melanggar aturan-aturan Allah. Tidak mungkin ia berani melanggar tuntunan Rasulullah, kecuali dimulai oleh ulamanya itu sendiri. Maka bagaimana? Bahayanya parah. Rusak negara ini sebab ulama, hancurnya bangsa ini sebab ulama. Mana dalilnya ini ada? Kata Imam Ghazali, idla yastajri'ul jahil, tidak mungkin seorang yang bodoh berani bercumbu bermesraan dengan dunia. Berani, tidak mungkin ia berani. Tidak bakalan ia mampu, tidak bakalan ia berani. Sekalinya ia terjun ke situ pun ia penuh dengan keraguan-raguan. Rusak sudah. Tetapi kalau ulamanya contohkan, pasti ia akan berani. Banyak pepatahnya. Ada yang mengatakan guru kencing berdiri, murid
kencing ewer-eweran, kan begitu ya. Itu udah jelas. Illa bistijra'il ulama 'alaiha faqad shara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi 'ala ma'asih. Ini udah jelas. Maka sebab ilmu ulama yang jelek itulah seorang hamba Allah yang tadinya polos, seorang hamba Allah yang tadinya tidak pernah tahu mana taat mana maksiat, seorang hamba Allah, makhluk Allah yang dia tidak pernah melihat, tidak pernah tahu hukum apa itu maksiat, apa itu ibadah, apa ini, gara-gara ulamanya yang hancur. Lalu kemudian sebab ulama dia ikutin, akhirnya ulamanya cemplung dalam kemaksiatan, ia berbuat maksiat. Maka bagaimana? Tetap ulama yang kena. Sebabnya apa? Sebab ilmu ulama yang dibuat main-main oleh ulama itu sendiri. Al-Imam Hasan Basri, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, idza ishtaghala al-ulama bi jam'il halal sara al-awamu ya'kuluna asy-syubbah. Ketika seorang ulama, ketika seorang tokoh yang difigurkan, entahkah itu kiai, entahkah itu habib, entahkah itu ulama ustad, entahkah itu siapa tokoh sesepuh masyarakat, ketika ia hanya sibuk di jam'il halal, mengumpulkan perkara yang halal, berlebihan, sibuk terus, udah ada mobil, beli mobil lagi, udah ada rumah, bikin rumah lagi, sibuk dengan perkara yang halal, bukan dengan yang haram. Sibuk dengan yang halal, ini akan menimbulkan efek apa? Timbul efek soro al-awamu ya'kuluna syubbah. Maka orang awamnya akan berani memakan barang yang syubhat. Orang awam akan berani memakan barang yang syubhat. Sebab orang alimnya rakus dengan yang halal, yang halalnya rakus si alim, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, orang awam dan masyarakat sekitarnya akan berani memakan barang yang syubhat. Logikanya bagaimana? Kiai aja itu banyak benar hartanya, kiai aja sibuk dagang terus, kiai aja nggak ngajar-ngajar karena bisnis ngobjek terus. Lah kalau kita ke sono datang ngetuk kan malu. Akhirnya dia bagaimana caranya mencari untuk mengimbangi dengan jamaah kiai-kiainya yang lain. Kiainya punya mercy, akhirnya jamaahnya tidak mau, sampai jatuh banget, ngeri nggak direken kalau datang, ngeri nggak diperhatikan kalau datang, ngeri nggak diwauhin kalau kata orang Betawi, ngeri nggak diperluin. Akhirnya jamaahnya yang tadinya ngojek bela-belain jual tanah warisan daripada bapaknya, padahal belum dibagi-bagi, dia beli Avanza, dia beli mobil yang lain. Untuk apa? Biar gaya bisa ngimbangin kiainya, biar gaya bisa ngimbangin ulamanya, biar keren, maksain semuanya. Minjem duit, kiainya berangkat umroh, berangkat ngikut, minjem sana, minjem sini. Habib luar biasa udah kaya, dia terpaksa untuk mengambil mukanya Habib, cari muka di depan Habib. Habib mau berangkat ke Yaman, ngutang-ngutang, dibelain ngikut ke Yaman. Banyak yang seperti ini, banyak. Sementara anaknya yang ditinggal belum bayaran sekolahnya, belum les, sepatu anaknya bocel-bocel dia nggak pernah lihat. Di rumahnya istrinya ditinggalkan hanya sedikit, ini rusak. Lalu bagaimana ketika ulamanya sudah seperti itu mengumpulkan barang yang halal, akhirnya pengikutnya berani makan yang syubhat. Dan wa idza saral ulama ya'kuluna syubhah sara al-awamu ya'kuluna al-haram. Ketika ulama sudah berani makan barang yang syubhat,
Beras dia ngambilnya main banyak-banyakan, berkat maunya yang hebat-hebat, padahal masih banyak orang yang susah di sekitarnya. Duit zakat dia yang makan lebih banyak ketimbang anak yatimnya. Beras dia sekarung, anak yatim 5 liter saja, anak yatim 5 kilo saja. Sementara amilnya, ustadznya, kiainya, habibnya atau siapanya, tokoh sesepuh masyarakat, bekarung-karung dia makan. Padahal itu belum jelas. Dia walaupun amilin, punya hak, tapi dia mampu, dia kaya, dia banyak hartanya, dia berani makan barang fidyah itu. Maka bagaimana kalau sudah yang syubhat dia berani makan? Maka jangan salahkan ketika masyarakatnya berani makan yang haram. Maka jangan salahkan, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika jamaahnya, ketika nanti cucu-cucunya, keturunannya memakan barang yang haram. Kenapa? Kita yang tidak hati-hati. Kalau sudah begitu, wa idza sharal ulama ya'kulunal haram. Kalau ulama sudah berani makan yang haram, minjemin duit dengan bunga, ngajiin orang mati minta bayaran, sementara ia tahu itu jamaah tidak punya duit sama sekali. Itu yang sedang meninggal punya anak cucu, punya istri, tidak punya warisan sama sekali. Orang susah, ia tetap target, ia zalimin, ia tekanin seakan-akan inilah agama Islam. Kudu bayar. Fidyah dia berat-beratkan, sampai witir disuruh fidyahin juga sama dia. Ini sambar bedek kiai yang kayak begini, nggak ngaji fikih, nggak tahu hukum fikih, memberat-beratkan orang. Akhirnya bagaimana kalau sudah ulamanya berani makan haram? Soro al-awamu kuffaran, maka masyarakatnya akan lebih berani lagi untuk kafir. Lebih berani dia main pesugihan, lebih berani ia menjadi orang-orang yang membangkang terhadap ajarannya Allah dan tuntunannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita yang udah ngaji, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya ulama-ulama, mudah-mudahan ulama kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ulama yang betul-betul mukhlis, menjadi ulama amilin, menjadi al-hudatil muhtadin, bukan ulama-ulama yang dikatakan oleh Nabi seperti Dajjal tadi. Kita minta diri kita yang sudah menyerap ilmu darinya, mudah-mudahan diri kita diberikan kekuatan untuk bisa menjaga diri kita, menjaga iman Islam kita. Kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang sudah meresap dalam hati kita bisa membiaskan cahaya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan anak-anak kita, untuk kehidupan semua keluarga kita, zuriat kita, sampai kepada cucu-cucu kita nanti. Dan mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita daripada makan yang haram, daripada makan yang syubhat, daripada berlebihan terhadap perkara-perkara yang halal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan kita, kecukupan yang halal yang tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada perkara-perkara yang syubhat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekayaan ataupun kecukupan lahir dan batin, bukan hanya kecukupan lahiriah semata, tapi batiniah kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecukupan itu tidak menimbulkan rasa takut di dalam hati kita, takut akan kemiskinan tidak ada, tapi betul-betul kita minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kecukupan yang tidak akan mewariskan rasa takut kekafiran atau kekufuran di dalam hati kita, kefakiran di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan semuanya dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan kita, ma'rifat kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan yang lebih dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita mampu mengikuti para ulama-ulama kita, ulama yang baik. Dan mudah-mudahan ulama kita yang masih pada hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara lahir dan batinnya, dan juga anak cucunya. Dan mudah-mudahan kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.